Saya ajak Ibu Bapak Saudaraku membuka firman Tuhan bersama-sama dari Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Mazmur 126 ini berbicara tentang tindakan Allah. Pertanyaannya, tindakan Allah untuk apa? Yang pertama, tindakan Allah untuk menyelamatkan umatnya, khususnya Israel. Diselamatkan ibu bapak saudaraku dari cengkeraman bangsa Babel, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia pasal 25 ayat 10, di mana 70 tahun bangsa Israel dibuang oleh karena ketidaktaatan mereka. Lalu ibu bapak saudaraku, pada tahun yang ke-70 itu Allah menggerakkan Raja Koresi dari Persia untuk mengalahkan Raja Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Salah satu kebijakan dari Raja Koresi ini yakni membebaskan seluruh bangsa yang ditawan oleh Raja Babel, termasuk di dalamnya Israel. Dan kejadian itu ibu bapak saudaraku begitu mengejutkan orang Israel, sehingga seperti yang dikatakan, tindakan Allah itu ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tindakan Allah yang luar biasa untuk menyelamatkan mereka yang tidak terduga itu membuat mereka ternganga dan bersorak-sorai. Bahkan tindakan Allah untuk menyelamatkan umatnya itu diakui oleh bangsa-bangsa lain, sehingga mereka mengatakan di dalam ayat 2b, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Baik orang Israel maupun bangsa-bangsa lain yang terheran-heran ini mengakui sepenuhnya bahwa Allah Israel semata yang menyelamatkan dan tidak ada andil sekecil apapun juga dari umat Israel. Ibu bapak saudaraku, hal yang sama Tuhan perbuat untuk ibu bapak saya dan saudara, di mana Allah mengambil rupa dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan ibu bapak saya dan saudara dari kutuk dosa. Itulah sebabnya beliau mati di kayu salib sebagai tebusan dosa ibu bapak saya dan saudara. Dan ketika Tuhan Yesus disalibkan, mati dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, semuanya tuntas. Untuk menyelamatkan ibu bapak saya dan saudara, tidak ada andil sekecil apapun juga dari ibu bapak saya dan saudara. Itulah sebabnya firman Allah mengajarkan kepada ibu bapak saya dan saudara, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, untuk itu kita bersyukur. Lalu yang kedua, tindakan Allah yakni untuk mendengar doa umatnya. Seperti ayat yang keempat ibu bapak saudaraku, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat 1 sampai yang ketiga, mereka bersorak-sorai. Dalam perjalanan mereka bersorak-sorai karena mendengar suara bangsa-bangsa yang mengagumi Allah mereka. Lalu ibu bapak saudaraku, ketika mereka sampai di tanah Israel yang mereka tinggalkan, lalu mereka menangis sejadi-jadinya. Mengapa ibu bapak saudaraku? Karena tanah indah yang mereka tinggalkan, yang melimpah susu dan madu, sekarang menjadi kering, kerontang, gersang, dan mengerikan.
Rumah-rumah yang indah yang mereka tinggalkan saat mereka dibawa dalam pembuangan itu sekarang telah menjadi puing dan reruntuhan. Itulah sebabnya mereka menangis dan berdoa kepada Allah supaya Allah memulihkan keadaan mereka seperti yang dulu, dengan pemahaman bahwa Allah yang sudah menyelamatkan mereka mendengar serta menjawab doa mereka. Bukan hal yang sama Tuhan perbuat untuk ibu bapak saya dan saudara. Tuhan selalu mendengar doa ibu bapak saya dan saudara. Untuk itu mari terus berdoa. Menggenapi firman Tuhan, tetaplah berdoa dan berjaga. Lalu yang ketiga, ibu bapak saudaraku, tindakan Allah untuk memberkati apa yang dikerjakan umatnya. Ibu bapak saudaraku, ayat yang ke-5 dan ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat 1 sampai yang ketiga, ini ibu bapak saudaraku dinyanyikan oleh seluruh umat Israel yang beribadah untuk mengenang karya Allah pada waktu itu. Lalu ayat yang keempat secara khusus dinyanyikan oleh solois yang mengatakan, pulihkanlah keadaan kami. Lalu ayat yang kelima dan keenam ini dinyanyikan khusus para imam yang memberikan penghiburan kepada orang Israel. Memang tanah yang kalian tinggalkan sekarang tandus benar. Rumah-rumah yang kalian tinggalkan sekarang reruntuhan benar. Tetapi untuk apa meratapi? Oleh sebab itu mari segera kita bertindak. Karena Allah akan memberkati apa yang kita kerjakan. Kita bersihkan reruntuhan, kita singkirkan, lalu kita bangun rumah. Dan yang terpenting dari itu adalah mari kita tabur benih di tanah yang gersang, dan Tuhan akan mencurahkan hujan pada masanya, sehingga benih yang kalian tabur akan bertumbuh, berbuah, dan berbuah-buah lebat. Karena kalau Allah memberkati, itu tidak pernah tanggung-tanggung dan itu tuntas. Sehingga di sana dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah memberkati apa yang dikerjakan oleh umatnya. Mari kita masuk terapan yang spesial pada hari ini. Apa yang terjadi di tengah-tengah kita, ibu bapak saudaraku, benar-benar tidak pernah kita menyangka bahwa virus corona akan melanda dan bergerak secepat ini. Sehingga pemerintah harus mengambil sikap tegas secepatnya, ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, untuk menyarankan kepada kita semuanya untuk sementara tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah. Tujuannya apa? Untuk memutus mata rantai corona. Dan tentu itu ibu bapak saudaraku, kita biasa belajar, kita biasa bekerja di luar, dan kita bisa beribadah bertatap muka di gereja. Dan kejadian ini tentu membuat kita ternganga dan bingung. Tetapi kita menghormati Tuhan kita dengan jalan menghormati pemerintah seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Lalu berikutnya ibu bapak saudaraku, bahwa Allah mendengar doa umatnya. Oleh sebab itu kita pakai hari-hari isolasi ini untuk kita lebih banyak berdoa. Untuk bangsa dan negara itu pasti. Untuk mereka yang berdiri di garis depan, dokter, perawat, serta tenaga medis yang lain, itu harus. Tetapi jangan pernah lupa ibu bapak saudaraku harus berdoa juga untuk cleaning service, tukang bebersih yang ada di rumah sakit. Mereka juga mempertaruhkan nyawanya supaya terbebasnya virus corona ini. Berdoa juga untuk aparat keamanan. Dan terlebih dari itu, berdoa untuk seluruh bangsa. Supaya mereka semua, ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, boleh mendisiplin diri, mengikuti anjuran pemerintah dengan sebaik-baiknya. Lalu ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetap beriman bahwa cepat atau lambat virus corona akan terselesaikan. Dan kita akan kembali kepada kehidupan normal. Tentu nanti ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tetap
Bekerja walaupun tentu memulainya yang baru tidak akan mudah, tetapi percayalah, kita seperti diumpamakan menabur sambil menangis. Tiba saatnya kita akan menuai berkas-berkasnya. Lalu berikutnya, ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam masa isolasi diri ini terus mari kita tingkatkan kreativitas kita. Bagi ibu bapak saudaraku yang mengelola rumah makan, kesempatan untuk ibu bapak saudaraku mencoba resep-resep yang baru. Siapa tahu nanti di saatnya ketika virus ini sudah beres, resep baru ibu bapak saudaraku menghasilkan buah yang diberkati Tuhan. Ibu bapak saudaraku pengelola salon, ibu bapak saudaraku, tidak salah kalau ibu bapak saudaraku masa isolasi diri ini untuk mempraktekkan ilmu-ilmu baru yang kita ambil lalu diterapkan di dalam keluarga kita sementara, baru nanti kita terapkan dalam tindakan nyata ketika tiba saatnya Tuhan izinkan kita membuka salon kembali. Ibu bapak saudaraku yang kasih, masih banyak yang bisa kita lakukan, tetapi lakukanlah dan Tuhan akan memberkati. Sehingga apapun juga yang ibu bapak saudara kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami tahu bahwa Allah bertindak untuk membela kami, anak-anak-Mu, untuk menyelamatkan kami dengan tindakan nyata di kayu salib, sehingga tidak ada peran sekecil apapun juga untuk kami diselamatkan, karena kami diselamatkan oleh karena kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Lalu berikutnya, ajar kepada kami Tuhan bahwa Tuhan mendengar doa-doa kami. Kami pakai kesempatan isolasi diri ini untuk lebih banyak berdoa dan berdoa. Dan apa yang bisa kami kerjakan dalam masa isolasi diri ini, kami mau kerjakan dengan segenap hati, karena Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, sehingga dijadikan Tuhan berhasil. Tiba saatnya nanti kami akan praktekkan apa yang kami pelajari selama masa isolasi diri ini, dan kami tahu Tuhan akan memberkati sehingga apa saja yang kami kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Terpujilah buat nama-Mu Bapakku. Kami satukan nanti berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, berkenanlah Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Yang bersedih hati Tuhan hiburkan. Harapan yang sudah terkulai tegakkan kembali Tuhan. Yakinkan di dalam Engkau selalu ada jalan keluar dan pertolongan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami meteraikan seluruh berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang beriman katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya.